Selamat datang kembali di Poros Dunia Geopolitik, tempat kita membedah isu-isu pertahanan, konflik, dan perebutan pengaruh global. Sebuah panggung raksasa di Beijing, ribuan pasukan berbaris rapi, derap langkah senada, senjata mengkilap di bawah sorotan kamera internasional. Inilah parade militer Tiongkok, sebuah pertunjukan kekuatan yang bukan hanya ditujukan untuk rakyatnya, tapi juga untuk mata dunia. Dan di antara tamu undangan penting, hadir sosok yang kini jadi sorotan publik Indonesia, Prabowo Subianto. Sekilas mungkin hanya terlihat seperti kunjungan biasa. Namun, apakah benar sesederhana itu? Parade militer selalu punya fungsi ganda. Selain jadi simbol nasionalisme, acara ini juga ibarat etalase senjata. Setiap tank, rudal, dan jet tempur yang lewat di depan tribun kehormatan adalah katalog berjalan. Sebuah pesan halus. Kami punya teknologi ini. Tertarik? Nah, disinilah spekulasi mulai bermunculan. Banyak yang menduga Prabowo tak hanya menonton, tapi juga mengamati dengan cermat. Ada yang menyebut ia melirik jet tempur J-10 pesawat tempur lincah buatan Tiongkok yang sudah dipakai Pakistan dan beberapa negara lain. Ada pula bisikan soal drone jarak jauh, yang kini jadi primadona perang modern. Belum lagi sistem rudal pertahanan udara, yang kerap jadi penentu dalam menjaga kedaulatan sebuah negara. Pertanyaannya, apakah ini hanya kebetulan, atau memang sudah ada kode belanja baru untuk TNI? Kalau kita tarik ke belakang, Indonesia punya sejarah belanja alutsista yang cukup beragam. Dari Amerika Serikat kita beli F-16, dari Rusia kita sempat tertarik dengan Sukhoi. Bahkan, Eropa juga jadi pemasok penting lewat kapal fregat dan jet tempur. Namun kini, jika Indonesia benar-benar melirik Tiongkok, maka ini bisa jadi babak baru. Bayangkan efeknya. Dari sisi teknologi, kita bisa mendapat opsi yang lebih beragam. Dari sisi politik, kehadiran Prabowo di panggung Beijing bisa dibaca sebagai sinyal bahwa Indonesia berani bermain di dua kaki, tetap menjaga hubungan dengan Barat, tapi juga membuka pintu ke Timur. Namun, langkah ini tentu tidak bebas risiko. Membeli senjata dari Tiongkok bukan hanya soal harga dan spesifikasi, tapi juga soal konsekuensi geopolitik. Apakah Barat akan nyaman jika Indonesia semakin akrab dengan Beijing? Apakah ini bisa menimbulkan kecanggungan dalam diplomasi? Atau justru memperkuat posisi tawar Indonesia di tengah rivalitas global? Disinilah misterinya. Kehadiran Prabowo di parade militer bisa dibaca dengan banyak tafsir. Bisa jadi ia memang hanya hadir sebagai tamu kehormatan, memberi penghormatan pada undangan Presiden Xi Jinping. Tapi bisa juga ia sedang window shopping, mengintip teknologi militer terbaru untuk TNI. Dan justru disinilah daya tariknya, sebab politik luar negeri Indonesia selalu punya gaya khas, bebas dan aktif, tidak terikat pada blok tertentu, namun pandai memainkan keseimbangan. Jadi, ketika kamera menyorot Prabowo yang duduk menyaksikan parade militer di Beijing, wajar kalau publik bertanya-tanya, apakah ini hanya diplomasi simbolis, atau diam-diam sebuah kode belanja senjata baru? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi satu hal pasti, setiap langkah Prabowo di panggung internasional, kini bukan lagi urusan pribadi, melainkan sinyal penting bagi masa depan pertahanan dan politik Indonesia.